Nah, kita lihat di hari ke depan, bila Jokowi makin ngawur dengan cawe-cawenya yang berbahaya itu, opsi people power menjadi mendesak dan harus disosialisasikan ke seluruh pelosok negeri. Iya, selamat sore nih untuk saudaraku semuanya nih. Berjumpa lagi dengan Om Ben, salam seger waras nih. Lagi-lagi nih, Mbah Amin Rais nih mau bikin ulah lagi nih. Wis tuwa kok ora rumangsa to, Mbah. Wong sudah jelas-jelas loh, gerakan people power enggak laku. Ini malah diulang lagi. Apa Pak Amin lupa? Seruan people power yang dilakukan 8 Juli lalu sepi. Yang ikut puluhan orang, nggak nyampe 100. Coba, memang benar ini, nggak nyampe 100 orang. Pak Amin sendiri waktu itu juga tidak muncul. Memang ada demo people power di Solo, Jakarta, dan Bandung. Kalau di total nih, dari 3 tempat, Jakarta, Bandung, dan Solo, ini mungkin baru 100 orang, ya ada. Tapi jika dibagi 3 tempat, kita masih kasihan. Sudah pergerakannya lansia, orasinya ngalor ngidul ora cetha gitu nggih. Enggak jelas orasinya ini. Setelah aksi itu ya sudah, tidak ada kegiatan lain. Dan tiba-tiba minggu lalu Mbah Amin bicara di sebuah forum, intinya tetap mau people power. Mau model people power yang seperti apa lagi, Mbah? Kayak tahun 98. Ya beda situasi dan kondisinya. Kan zaman Orde Baru itu jelas otoriter. Kesenjangan terlihat nyata. Demokrasi benar-benar hanya jorgan saja. Layanan publik juga sangat buruk. Tanpa digerakkan, rakyat sudah bergerak sendiri. Tidak ada sejarahnya people power muncul atau membesar dari ceramah atau paparan di ruang diskusi yang tidak ilmiah begitu. Dan waktu berbicara di sebuah forum, beberapa orang ada bersamanya, namun yang bersamanya itu lumayan, benar-benar lumayan dikenal orang. Hanya Pak Amin saja yang benar. Pak Amin, kemudian Bang Kosinudin, serta Pak Egy Mulyadi yang ngakunya jurnalis. Mereka ini kok muka nggak tahu malu gitu, nggak mikir jika gerakan mereka tidak disambut baik oleh masyarakat. Saran saya pada yang muda-muda nih, maksudnya yang ikut-ikutan kegiatan itu, diresapi saja. Ajakan itu masuk akal enggak? Ada manfaatnya enggak? Lalu juga menyita waktu enggak? Tidak penting. Mengganggu waktu mencari nafkah enggak? Maksudnya kegiatan itu mengganggu mencari nafkah enggak? Ingat nih, mencari nafkah untuk keluarga itu jihad fisabilillah. Benar. Berjuang menegakkan keadilan itu juga jihad. Tapi apakah sekarang ini keadilan tidak ditegakkan? Kalau masih ada yang menganggap keadilan tidak tegak, berarti yang keliru cara pandangnya. Seperti di paparan Pak Amin Rais. Katanya demokrasi kita itu meluncur ke bawah. Demokrasi kita menuju jalan kematian. Sudah kolaps. Demokrasi tinggal kata-kata namun wujudnya hilang. Gini loh Mbah Amin, kalau demokrasi tinggal kata-kata, habis pidato Mbah Amin sudah langsung pindah kantor polisi atau kantor Kodim terdekat itu Mbah. Dulu zaman Orde Baru sampean begitu loh. Kalau sampai menjelek-jelekan Pak Harto atau pemerintahan, langsung bawa ke kantor polisi. Sementara Ketua Majelis Pertimbangan Partai Umat itu aman-aman saja. Bahkan hingga detik ini loh aman saja. Apakah dia sedang berada di sel tahanan? Enggak. Apakah Pak Amin lagi di BAP? Enggak. Juga apakah Pak Amin belum bertemu keluarganya? Tidak mungkin. Yang kayak gitu masih dianggap demokrasi tinggal kata-kata. Hati nurani mantan dosen UGM itu bisa jadi sudah mati, tidak mampu melihat sebuah kebaikan sekecil apapun, sekecil pecahan beras, sak menir maksudnya gitu. Sebenarnya kita pasti punya rasa kasihan, apalagi waktu paparan dengan membaca dari makalah.
terlihat terengah-engah. Masa mau memfitnah kepala negara segitunya? Jangankan mendapatkan perhatian publik, kemana orang-orang yang dulu pengagumnya Pak Amin? Kita percaya nih, Pak Hatta Rajasa, Pak Zulkifli Hasan, Pak Edi Suparno, dan banyak tokoh PAN lainnya masih menghormati Pak Amin sebagai sesama warga negara, sebagai sesama muslim, apalagi sebagai seniornya. Nah, Pak Amin tetap masih terhormat, dan sebagai makhluk ciptaan Allah, ya harus kita hormati. Tapi bila pidatonya begitu, ya wajar lah orang-orang terdekatnya sudah tidak mau bersamanya. Mantan-mantan muridnya juga tidak lagi datang. Anak didiknya di PAN ini bisa pula enggan silaturahmi. Itu bukan disebabkan mereka tidak punya adab. Kita bisa yakin masih banyak yang menghormati Pak Amin. Soalnya rekam jejak dulu mentereng loh. Pernah menjadi ketua umum pengurus pusat Muhammadiyah, dosen FISIP UGM, mendirikan PAN, sekarang juga deklarator Partai Umat. Percayalah, rekam jejak itu membuat banyak respek. Sayangnya cara memandang sesuatu itu sangat sempit, picik, dan jauh dari rasa keadilan. Penilaian pada negara ini juga sudah berkurang banyak, termasuk tidak pernah berhenti untuk membenci Pak Jokowi. Masa Mbah Amin tidak pernah sekali datang ke sebuah desa, nanya pada petani, pada nelayan, pada buruh, atau pedagang pasar, bagaimana respon mereka pada pemerintah yang sekarang ini? Percayalah Pak Amin, mereka menghormati dengan sepenuh hati presiden kita, Pak Jokowi. Itu dicintai banyak rakyat Indonesia. Presiden kok dituduh melakukan politik dinasti? Sebab anak-anaknya jadi wali kota. Apalagi tahun depan, tambah Mas Kaisang mau jadi wali kota Depok. Nyalon ini ya. Lah, kalau mau politik dinasti, bukankah sebaiknya mendirikan partai atau mengambil alih PDIP? Jadikan anak-anaknya di jajaran pengurus, bila perlu ketua partai sekalian. Beratnya di mana Pak Jokowi melakukan itu semua? Pertanyaannya, kenapa Pak Jokowi tidak melakukan itu? Ya karena beliau melihat itu tindakan yang tidak beradab, tidak sesuai dengan nilai-nilai bangsa. Makanya pilih kontestasi pilkada. Sebab yang memilih rakyat. Kalau kalah berarti memang tidak layak. Nih, fair Pak. Ya, nyatanya nih, anak-anak Pak Jokowi mau menapak politik dari bawah. Mbah Amin, semoga ingat, tidak ada seorang presiden di Indonesia yang anaknya bersedia bertarung pilkada. Silahkan cek, mereka maunya kemana Pak? Memang tidak semua anak presiden terjun ke politik, tapi yang ada di politik, anak presiden pasti punya jabatan strategis. Bagaimana dengan keluarga Pak Jokowi? Jabatan wali kota punya, namun jabatan di partai mereka tidak punya. Mereka hanya kader PDI saja. Yang ginian masa Mbah Amin nggak bisa melihat kalau memang itu semua tidak disadari, apakah ada setan penutup nuraninya, ada iblis mengganggu mata batinnya, entahlah. Banyak yang merasa kasihan kali jenengan Mbah sama Mbah Amin itu, banyak yang merasa kasihan. Pun sepuh, sudah lansia, ditinggal oleh banyak orang. Di Partai Umat juga tidak banyak pendukungnya. Lalu apalagi yang mau dikejar? Silahkan Pak Amin teriak-teriak jika memang Pak Jokowi melakukan seperti apa yang Pak Amin tuduhkan. Bagaimana bisa politik dinasti? Wong yang milih itu adalah rakyat kecil. Demikian opini Om Ben kali ini. Salam seger waras.